rela membodohkan diri demi menjilat pemerintah. Kalau swasembada pangan kita tetap nggak boleh impor. Emang kalau swasembada pangan kita tetap tidak boleh impor? Gimana sih? Contoh Jadi ayam, Adinda tolong contoh ayam. kasih pengertian swasembada pangan yang baik dulu. Kita baru. itu nggak punya indukan ayam. Apakah lantas kemudian ketika kita bicara soal swasembada pangan kita nggak boleh mengimpor indukan ayam? Indonesia itu nggak pernah memproduksi indukan ayam, Bang. Walah, amin, amin. Perdebatan ini sebenarnya tidak rumit, tapi sengaja dibuat konyol. Kita googling aja deh ya. Kalian juga boleh googling sendiri biar lebih yakin. Oke, kita bacakan. Swasembada adalah usaha atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pangan, beras, atau barang, tanpa bergantung pada impor dari pihak lain. Istilah ini sering dikaitkan dengan kemandirian pangan, di mana produksi nasional mencukupi kebutuhan masyarakat, sering diartikan sebagai desa yang mandiri atau negara yang berdaulat. Pengertian dan contoh kontekstual swasembada pangan. Kondisi di mana suatu wilayah, misalnya Indonesia, mampu memproduksi makanan pokok, beras, jagung secara mandiri untuk kebutuhan penduduknya. Jadi intinya swasembada itu artinya mampu memenuhi kebutuhan sendiri atau kita sebut kemandirian. Kalau swasembada pangan berarti mandiri pangan, artinya tidak perlu impor lagi. Contoh, kamu tanam cabai dan stok cabai untuk kebutuhan keluargamu udah cukup. Kira-kira kamu masih mau beli cabai lagi di pasar? Masuk akal nggak kira-kira? Kalau memang sudah mandiri ya nggak bergantung lagi. Kalau masih bergantung ya bukan mandiri namanya. Sesederhana itu loh. Rempong banget perasaan jadi orang. Dalam perdebatan ini kelihatan sekali bagaimana logika dipaksa mengikuti posisi, bukan posisi yang disesuaikan dengan logika. Ini bukan lagi diskusi, ini sih ketololan namanya. Kenapa sih? Demi membela pemerintah, orang rela membodohkan diri sendiri di depan publik. Apa nggak malu gitu bakal didengar, dilihat anak keturunannya suatu hari nanti? Demi apa orang rela menjilat sampai merendahkan martabat di depan umum begini? Kalau cuma pembahasan begini aja, nggak usah debat sama profesor lah. Cari lawan debat anak SD aja biar jadi hiburan untuk kami. Kalau logika dasar aja udah mulai diputar-putar begini, maka kita harus jujur. Ini bukan lagi soal ketidakpahaman, tapi kesengajaan mengubah hal yang benar menjadi salah. Dan yang paling mengkhawatirkannya adalah ketika pembelaan dilakukan tanpa batas, orang rela dan sanggup dengan sadar menurunkan standar kewarasan dan kecerdasannya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena memilih untuk menentang kebenaran yang sudah ada demi sesuatu yang mereka bela. Dan fenomena seperti ini banyak kita temukan bukan hanya di video, tapi di kolom komentar sosial media. Nah, untuk bila